Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Jakarta di Voice of Indonesia. Saya Sam di Hong Kong di RTHK Radio Television Hong Kong. Wah, ini Sam pakai baju batik kebanggaannya masyarakat Indonesia nih. Ini baju batik yang kemarin itu waktu saya pulang ke Jakarta dibikin. Iya, akhirnya udah jadi ya. Batik tulis nih ternyata. Ditulis, tapi katun. Tapi batik, yang penting batik tulis. Karena dengan membeli batik tulis itu, kita bukan hanya menghargai dari para pengrajinnya, tapi juga ikut memperkenalkan batik terutama ke masyarakat Hong Kong ya Sam ya. Biasanya tuh pada bilang gimana sih kalau Sam pakai batik tuh, suka pada komen nggak? Dia bilang mau acara kemana? Biasanya. Jadi di sana itu batik identik dengan sesuatu yang formal gitu ya. Betul. Oke. Tapi selain kabar dari Hong Kong mengenai batik Sam yang baru, ada kabar apa lagi nih dari Hong Kong nih? Ini ada mengenai railway fans ya, yang seneng Kereta fansnya api ya. kereta api ya, itu ada Station Rail Voyage ya, invites you to immerse yourself in the Savior Railway stories ya, mengenai cerita-cerita tentang kereta api ya. The railway is more than a mere mode of transport. Jadi bukannya hanya untuk transportasi, tapi melainkan it emerges as a vibrant life companion that propels the very fabric of social development. Ya, jadi banyak ceritanya tentang ini. Jadi di MTR mengenai MTR juga sejarah-sejarahnya ya, dari kereta tua ya sampai sekarang kereta MTR yang sangat modern ya. Ini akan ditamerkan di mana ini, di Concourse of Hung Hom Station, dekat entrance-nya Hung Hom Station MTR ya, exit C1 ya teman-teman semua, dan available pada jam 11 sampai jam 12.30 dan jam 2 sampai jam 3.30 dan sampai jam 5. Oke. Jadi ini bisa melihat ya bagaimana sejarahnya dulu yang sejak Kowloon Canton Railway ya, British Section. Betul. Di tahun 1910. Itu kan kereta yang istilahnya dari Hong Kong bisa ke traveling ke RRT ya, ke Tiongkok ya. Dan sekarang tuh Kowloon Canton Railway itu dibeli oleh MTR Corporation. Jadi sejarahnya tuh sangat panjang sekali ya, dari tahun 1910. Yang suka sejarah, yang suka kereta api bisa datang ke sana, karena kita bisa melihat bagaimana bahwa kereta api bukan hanya sekedar transportasi atau moda transportasi, tapi juga menyimpan banyak kenangan, menyimpan banyak memori, apalagi banyak pertemuan dan perpisahan yang terjadi di kereta api. Iya, dan itu banyak gerbang-gerbang yang tua-tua itu dijadikan exhibition oleh mereka ya. Itu asli berarti gerbongnya ya? Asli gerbong. Transition dari gerbong-gerbong tua ke gerbong-gerbong yang modern sekarang. Beneran dibawa gerbongnya? Iya, dibawa disimpan mereka di sekarang. Itu mereka nggak dibuang. Kalau di sini bisa jadi podcast horor. Podcast horor. Dijadikan dari tahun 1900-an awal loh. Syuting film ya. Iya kan ya. Berarti yang suka wisata-wisata horor juga bisa hadir di sana. Iya, lebih banyak ke sejarah sih. Iya, sejarah sih, bercanda kok yang itu ya.
Di studionya RTSK kali ini ada narasumber yang sudah bersama dengan Sam. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol untuk episode kali ini, tapi kita dengerin lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Halo Hongkong. Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hongkong, sama-sama siapa di sana? Senang sekali pagi hari ini kita ada tamu ya, apa harus dibilang cewek cantik. Waduh. Iya. Mungkin dulu kan model ya. Oh. Artis, jangan disalah ini jadi artis kan, mungkin kalau di jauh lebih kelihatannya artis gitu ya, kalau lebih dekat mungkin nggak tahu. Kita perkenalkan ibu ya, seorang ibu sekarang ya. Kalau saya ketemu dengan ibu ini saya selalu pengen ketawa aja. Oke, selamat pagi Iin. Selamat pagi Kak Sam. Ya. Selamat pagi Bu Selamat pagi, Iin. Mbak Skar. Terima kasih sudah bergabung di Halo Jakarta, Halo Hongkong. Iya, sama-sama. Bu Iin, boleh diceritakan nggak nih di Hongkong udah berapa lama? Terus aktivitasnya? Aku di Hong Kong itu udah 13 tahun. Mm-mm. Wow. Udah lumayan lama ya. Iya, lama itu Jadi segitu. waktu itu saya pindah dari Singapura ke Hong Kong ya sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi sempat ke awalnya dari Jakarta atau dari mana? Iya, saya dulu tinggal di Jakarta. Dari Jakarta saya pindah ke Singapura sempat 5 tahun. Terus saya di Hong Kong ini udah 13 tahun. Betah ini sampai 13 Saya tahun. kerasan Ya? banget di Hong Kong. Kerasan Saya banget. sangat kerasan sekali di Hong Kong. Apa sih yang bikin sampai segitu kerasannya, Bu? Ya itu ya. Hong Kong itu ngangenin. Mm-mm. Walaupun apa ya, rumahnya kata Kak Sam seperti kandang burung. Tapi buat saya itu homey banget. Yang paling penting itu Mbak Skar, Hong Kong itu aman sekali. Mm-mm. Aman, nyaman, itu yang nggak bisa saya beli di Indonesia. Nggak ada kayak misalkan jambret, begal gitu Oh, nggak iya. ada ya? Indonesia banyak tukang todong gitu. Iya, saya enggak nggak juga merasa kok. nyaman walaupun saya orang Indonesia. Tapi kalau saya mengunjungi anak, kebetulan anak saya sudah tidak di Hong Kong karena mereka study. Jadi yang saya kangenin itu Hong Kong, Oh. Bukannya Jakarta. bukan Jakarta lagi. Oh, waduh. Dan anak-anak saya pun seperti itu. Hong Wow. Kong ya. Terus Iya, selain kalau rasa kelamaan aman di- apa sih yang juga ditawarkan sampai membuat Transportasinya sangat Transportasinya. gampang kemana-mana. tinggal naik MTR Iya, betul. atau ding-ding atau apa Iya, gitu? terus tram ya, Pak Sam, tram ya. Hmm. Naik tram juga gampang, naik bus juga gampang sekali. Dan tidak macet ya. Mm-mm. Mungkin tidak seperti Jakarta lah ya, semacet-macetnya Hong Kong. Mm-mm. Itu yang bikin ngangenin Hong Kong. Makanannya juga Makanan Indonesia banyak ya. banyak sekali yang halal. Kebetulan saya Muslim. Mm-mm. Oh. Kalau mau Ya. masak-masak juga bahan bakunya tuh gampang banget gitu ya, cari Gampang sekali, Mbak cabai Skar, rawit gampang gitu. sekali. Iya. Tapi kan Hong Bu Kong Iin itu- harganya lumayan Oh dibanding enggak. di Jakarta. Jadi kita tuh bisa menemukan makanan Indonesia yang ada di Hong Kong. Iya. Itu kan- banyak sekali. Iya, tapi harganya kan lumayan dibanding di Jakarta, Bu. Sebenarnya enggak juga ya. Untuk bahan Saya baku tinggal- gitu. Enggak juga. Kebetulan pengalaman saya kalau jam-jamnya itu ada jam-jam murah sayuran gitu loh. Oke, udah ada tahu triknya. Iya, itu di pasar basah ya. Nungguin yang murah. Enggak, Mbak Sekar kan tadi nanya makanannya. Sebenarnya asal kitanya pinter aja, Mbak. Betul. Mau beli yang organik ada, yang murah pun ada. Oke. Apa jadi aja ada sih triknya. saya bilang di Hong Kong. Oke. Ya, jadi Iin kan Muslim. Apakah ada apa mempermudah nggak mencari mau sholat misalnya segala macam, misalnya ada ke komunitas-komunitas Indonesia gitu. mudah sekali. Mudah sekali. Mudah Ya? sekali sekarang di Hong Kong. Di mall-mall udah ada musola gitu.
Oh, ada di Wancai, ada di Kowloon. Oh sorry, di TST, sorry. Di TST sama di Wancai. Jadi Sekarang- nggak susah ya untuk mencari tempat untuk sholat Ya, itu nggak dan susah. komunitas kayak pengajian. Mm-mm. Itu udah banyak sekali Mbak Skar di Hong Kong. Jadi yang saya selalu bilang home sweet home itu ya selain Indonesia ya saya suka tinggal di Hong Kong. I love Hong Kong. Waduh. Oh segitunya ya. Untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dan betah tinggal di Hong Kong karena yang pertama itu aman Mm-mm. dan transportasinya juga gampang ya kemana-mana. Kalau ada pengunjung dari Indonesia mau ke Hong Kong, apa yang bisa direkomendasi nih? Oh banyak. Hah? Mau apa dulu? Mau makan? Mau Wisata dulu deh, hiking? wisata. Iya, Wisata boleh, boleh. banyak sekali Mbak Skar. Udah kemana aja? Camping misalkan. Oh camping juga banyak. Saya udah hampir semuanya. Kebetulan saya suka hiking. Oh, oke. Ya, Oke. Rekomendasinya? Hiking kemana aja? saya pernah ke Dragonback. Dragonback. Ya, terus udah saking banyaknya jadi lupa ya. Lagi nih. Saking udah banyaknya. Terus Oke. pulau-pulau? Iya, sama. Saya pernah ke banyak sekali pasam yang saya kunjungi itu. Sampai lupa. 13 Sampai lupa tahun tahu loh Mas, soalnya kan. Lama Iya. ya. Apa yang belum pernah dikunjungin dan pengen dikunjungin tapi belum kesampaian? Saya pengen nginep di pulau apa ya? Salah satu ada pulau yang saya belum kesampaian sampai saat ini. Oh, jadi di sana tuh banyak pulau-pulau yang bisa untuk dikunjungi gitu ya? Betul, dan bisa nginep juga. Oh, kayak gitu ya? semacam. Karena saya belum pernah. Ya. Waduh, Harus itu. Gimana ini yang lebih lama lagi ya? Ya. Karena mungkin saya bukannya outdoor guy ya, jadi kayak camping-camping gitu panas-panas, apalagi di musim panas ya. Aduh, bingung. Saya suka sekali. Saya outdoor banget. Outdoor banget Ya, ya. outdoor banget. Saya suka pantai, saya suka hiking. Nanti mungkin ya sekarang saya sangat kagum sama beliau karena beliau ini bisa yoga. Oh, dulu ya saya ngajar. Kakinya bisa ke atas, ya nggak, kepalanya ke bawah, ya nggak, terus tangannya bisa lempeng gitu. Kalau bisa lihat saya, Oh, itulah kenapa rahasia kalau kata Sam tadi cantik dan ini ya, dan tetap fit dan bugar ya. Tapi Thank you. tapi Bu, di sana juga komunitas yoganya juga udah menemukan sendiri. Oh iya, dulu sebenarnya Mbak Skar, saya itu ngajar. Mm-mm. Sebelum pandemik saya ngajar di Victoria Park untuk anak-anak BMI, untuk teman-teman BMI. Oh. Jadi kayak yoga for free gitu loh. Wih, baik yoga for banget. free. Asik Iya, banget. yoga for free. Saya sebelum pandemik itu saya aktif banget. Saya sempat menjadi juri-juri di acara kegiatan mereka juga gitu ya. Karena mereka itu luar biasa banget, aktif sekali. Terus sekarang nggak dilanjutkan yoga for free-nya? Kebetulan saya tuh kebanyakan tugas negara karena anak saya yang satu di US, yang satu di Spain. Mm-mm. Jadi saya tuh sering menclok sekarang Mbak Skar. Justru kayak jarang, burung. justru Burung jarang yang ada di Hong menjelak-menjelok. Kong. Kenapa? Jadi itulah kenapa kalau kangen rumah ya kangennya Hong Kong karena keseringan Betul. kemana-mana ya. Iya. Tapi sampai saat ini pun saya masih tetap keep in touch dengan teman-teman BMI. Jadi hari Minggu tuh ada kita ketemuan, kita makan bareng, kita sharing. Ih, seru Ya. banget, keren banget. Itu Dan- kebahagiaan ya, kebahagiaan saya seperti itu. Oh. Selama ini, sebelumnya yoganya tuh anak-anak Indonesia tuh ada yang bisa kayak Bu Iin nggak? Itu kakinya ke atas. Oh, udah banyak. Oh, udah banyak. Sekarang malahan banyak dari BMI itu pada sekolah teacher training. Mereka itu ngajar sekarang. Oh. Jadi Ngajarnya? murid-murid Anda mengajar Iya, punya ini. iya sekarang udah banyak. Di Udah banyak Victoria sekali. Park juga mereka ngajarnya. Mereka kadang-kadang di Victoria Park, kadang-kadang mereka itu sewa room, Pak Sam. Oh. Iya. Nyewa? Nyewa. Oh. Gratis Keren juga ya. atau Enggak, mereka mungkin terima terima bayar. bayaran? Tapi isinya ya PMI juga ya murid-muridnya ya. Betul, betul Mbak Skar. Semua Wah. PMI di sini. Keren nih Bu Iin nih menyebarkan semangat yoga ya. Jadi untuk para PMI yang memiliki minat untuk yoga itu tuh cukup besar ternyata ya. Oh ya, itu luar biasa banget sekarang. Oh.
banyak komunitas ya yoga sekarang yang setiap hari Minggu, yang pesertanya PMI juga. Kita kan banyak Ada lihatnya silat gitu ya Sam ya. Ya Yang kemarin apa? kan ada teman kita yang silat kalau nggak salah ya. Iya, heeh. Atau Yang tari daerah gitu banting ya. badan gitu Iya. ke rumput. Mbak Ulfa ya waktu itu ya. Oh, keren nih, ternyata sekarang PMI kita pada pinter-pinter yoga. Wah, hebat lah PMI Hong Kong. Saya belum pernah menemukan PMI sehebat di Hong Kong ya, Mas Kar. Betul. Itu saya juga setuju sih bahwa ternyata ketika ke Hong Kong mereka mengupgrade diri mereka menjadi yang sosok pribadi yang Betul. luar biasa gitu. Semuanya jadi bisa. Ini Coba, Pak Sam tapi- nggak pernah diajakin yoga, Bu? Nih Kak Sam ini Saya nekuk kaki aja sus. Langsung kecengklak ya takutnya ya. Sekar pernah nggak ikut yoga? Aku bukan Yoga kelas. sih. Aku tuh lebih suka yang olahraganya tuh sambil lihat-lihat pemandangan gitu. oh berarti hiking ya. Camping, hiking gitu Oh, suka camping, sih. ya. Heeh. Aduh, Jadi kita oke. outdoor guy, cuma Pak Sam doang yang nggak suka jalan-jalan ke tengah matahari. Kita mesti ya. tarik Mbak Skar nih supaya jadi outdoor guy. Kalau Iya. kalau camping itu kebanyakan makan. Nggak juga ya. Barbecue. Iya juga. Camping barbecue. Iya harus diakui sih, tapi tetap banyak ininya juga kok exercise workoutnya. Dengan kita bangun-bangun tenda sendiri juga kan udah lumayan loh tuh. Ya, dibanding komunitas, saya pernah di Singapura berapa lama? Dulu di Singapura sempat 5 tahun. 5 tahun. Juga aktif Oh enggak, di enggak komunitas. aktif karena anak-anak waktu itu masih kecil Pasam. Ah. Anak-anak saya masih waktu pindah itu umur 6 tahun sama 8 tahun ya. Oh, jadi masih. Jadi saya benar-benar full ibu rumah tangga. Nah, ketika saya pindah ke Hong Kong, banyak waktu sekali. Ya, mereka udah teenager kan. Dan sekarang lebih banyak waktu lagi karena anak-anak saya juga sudah dewasa, sudah bekerja. I see. Masih sibuk di kegiatan, saya dengar juga ada kegiatan di KJRI juga sering ya. Udah karena sering tugas negara berkunjung ke anak, udah jarang juga Pak Sam sekarang. Jarang. Ya paling bantu-bantu ya. Dulu Dulu lumayan aktif. dengan ibu-ibu Ya, di KJRI ya. KJRI sempat lumayan aktif juga ya. Oke, Bu Iin, mungkin terakhir nih karena kita keterbatasan waktu juga nih, padahal seru banget ngobrolnya, tapi tips-tips dong untuk misalkan nih WNI yang mau pindah ke Hong Kong atau mungkin ada yang ikut suaminya dinas ke Hong Kong menjadi diaspora di sana, bagaimana tipsnya biar bisa mudah diterima oleh komunitas masyarakat Hong Kong? Oh iya, ini ada pengalaman juga Mbak Skar, ada beberapa temen yang dari Singapura pindah ke Hong Kong, mereka menanyakan gimana sih pindah ke Hong Kong itu gitu kan. Saya rasa sama aja ya ketika pindah kita ke suatu tempat, nggak ada bedanya juga sih Mbak Skar. Kita bisa cari komunitas yang klik gitu ya sama kita ya. Kalau kita suka, pertama saya aja dulu, pertama saya pindah ke Hong Kong karena saya tidak ada teman, akhirnya saya ikut yoga. Jadi saya menemukan teman itu di yoga club. Ya, Jadi Yoga bisa club. melalui ya hobi. jadi melalui hobi kalau menurut saya. Oke, ini menarik nih. Jadi nanti kalau misalkan saya mau pindah ke Hong Kong, saya cari teman-teman yang di sana yang suka camping. Nanti saya hubungin Bu Iin duluan untuk ngajakin Atau ke camping ya. KJRI itu lebih bagus ya, wadahnya paling bagus. Betul. Baik, Bu Iin terima kasih banyak untuk cerita-cerita serunya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Iya, sama-sama Mbak Skar. Terima Terima kasih. kasih. Salam Is. sehat. Nanti kita Salam janjian sehat. untuk ngajakin dan narik Sam untuk bisa jadi Iya, outdoor guys. camping dan hiking. Camping dan hiking. Tambah Ya, yoga. asal jangan yoga. Yoga juga. Oke, benar ya untuk camping Oke. dan hiking ya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Mbak Skar, bye. Bye. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta. Halo Hong Kong, ternyata memang banyak ya yang datang ke Hong Kong terus jatuh cinta terus nggak mau pulang terus menjadikan Hong Kong sebagai rumah utamanya Rumah. gitu ya. Betul, 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 betul. Iya sih, tapi memang bikin nyaman sama seperti kalau kita nostalgia gitu ya tentang kampung halaman termasuk juga nostalgia tentang kebudayaannya, lagu-lagunya. Dan dulu tuh Iya, orang-orang tuh mendengarkannya itu sebelum sekarang pakai YouTube. Kalau zaman saya pakai kaset, Sam. kaset, Kaset. kaset piring hitam. Kalau piringan Oh, hitam udah piring enggak hitam. waktu di tahun 90-an 2000-an awal tuh sudah enggak ada bahkan di rumah-rumah tuh untuk apa ya ya mungkin hanya sedikit ya rumah-rumah yang punya piringan hitam. Tapi kalau radio yang untuk muter kaset pasti ada. Karena kenapa? Piring hitam itu mahal dulu, Mahal. Sekar. Kalau kaset kan murah, Iya ya nggak? benar. Punya Ingat nggak di VCD lokal? aja juga dulu tuh udah ini ya yang VCD yang segede piringan hitam kan dulu kan VCD segede gitu ya. Iya, VCD mah udah setelah Iya. piring hitam tuh CD ya. Iya. Eh, ini apa RTH vinyl pop up ini continuous ya dari Iya. tanggal 1 ya sampai tanggal 9 Kita kan di kemarin sempat membahas ya. Avenue-nya di Newtown Plaza Arena di Satin ya. Jadi teman-teman semua kita juga mau ini lihat memperlihatkan ya koleksi-koleksi apa Piringan hitamnya hitamnya. dari RTHK ya. Saya mau Jadi tanya ini, deh Sam, itu untuk covernya cover asli masih? ini asli semuanya Sekar. Oh, dari tahun berapa itu? Tahun 80 berapa tuh? 80-an ini, 80. Wah, seumur saya itu ya. Iya. Ini kayak ini Leslie Cheung ya, ini Leslie Cheung, ini Anita Mui. Saya rasa Anita teman-teman Mui. semua kalau yang tinggal di Hong Kong Iya. tinggal di Hong Kong juga bisa apa? Pasti Majik, kenal. majikannya bisa bisa pasti kenal. Kayaknya nggak semua harus majikan juga nggak Nah, sih ya? ini Michael Jackson ternyata ini album yang paling sukses Iya. ya, udah 100 juta copies terjual. Tapi Ya. ini masih bisa diputar. Masih Wah, bagus. luar biasa sih nih Masih RTSK bagus. ya. Untuk nggak? menyimpanannya tuh. Ya, Wah. dia punya ininya. Nggak ada yang dimakan bagus. rayap ya? Enggak lah, di sini enggak. Ini biasanya disimpan di ruangan AC ini. Oh. Ya nggak, di sini saya rasa ini tahun berapa ya? Ini dari Sony Music nih. Jadi kalau datang ke acaranya RSK ini final ini bisa mendengarkan langsung di sana, bisa memilih Tuh. milih piringan hitamnya dan didengarkan di sana bisa. Karena mungkin nggak diputar, Nggak diputar. tapi di display. Di display. Di display aja dikasih teman-teman lihat. Ini sejarah ya nggak sejarah. Jadi oh ya tahun dulu ternyata mungkin ayah saya begini nih punya piring hitam. Iya, Ya. iya. Tapi kalau masih disimpan mungkin masih berharga, sangat berharga sekarang. Oke, jangan dibawa pulang ya Sam. Ini kalau udah selesai acaranya tolong dikembalikan kepada Benny ya. Jangan dibawa pulang ke rumah ya. Jadi teman-teman semua ke Satin Plaza, Newtown Plaza di Satin. Ya, Minimal tuh bisa berkenalan sama apa namanya penyanyi-penyanyi, aktris, aktor legendaris dan musisi di sana ya ketika berkunjung ke festival ini ya. Ya, ada pokoknya exhibition lah istilahnya. Kalau nggak nonton, kalau nggak ngeliat ini kan saya nggak tahu nih, taunya Michael Jackson tahu, tapi Anita Mui gitu ya, saya juga baru Ya, kenal nih jadinya ini nih. kalau yang ini yang Ini siapa? sebelah kiri ini Teresa Teng. Teresa Teng. Oh, ya mukanya agak mirip teman saya nih. Kalau kalau Sekar dengar lagunya mungkin tahu. Ya nggak siapa itu Teresa Teng. Tapi Jadi saya mau tetap- tanya sama Sam nih, terakhir juga nih ya. Ada nggak sih misalkan untuk mendengarkan musik dari piringan hitam bedanya dengan mendengarkan dari media lainnya? Ada perbedaan nggak sih? Nah, piring hitam biar bagaimana itu suaranya lebih gimana ya, lebih bagus ya, lebih cerah. Dibanding sekarang ya nggak istilahnya karena itu kan pakai jarum ya. Oh ya. Piring hitam itu pakai jarum. Nah, Iya. itu sangat sensitif itu. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana untuk pembuatan
piring hitam, ya bukannya piring yang dibuat makan ya. Aduh jangan. Piring hitam. Itu kalau pecah Bandel masih bisa record. gantinya. Kalau ini Iya, pecahin kalau satu ini aja, pecah, nangis nanti. Udah susah dicari sekarang. Ya enggak. Keren sih, keren banget menurut saya, karena kerja-kerja melestarikan sejarah ini juga perlu kita pelajarin juga. Dan kalau Anda punya waktu untuk berkunjung ke mana, Newtown Plaza Arena di Satin, buat foto-foto juga lucu ya, karena Betul. setnya itu bentuknya kayak piringan hitam dan ada banyak di pinggir-pinggirnya, bisa ngeliat ada piringan hitam mana aja. Back, istilahnya back to the 70s, back to the 80s, ya enggak? Saya menjadi ingat zaman- masa-masa tahun 80-an dulu nih ya, atau tahun 70-an dulu nih kayaknya nih, pas lagi pendekatan gitu ya sama mantan pacar. Oke, ini karena kita kalau throwback ini nih jadinya makin gak karu-karuan nih, udah sampai ngomongin mantan pacar. Berarti ini juga menjadi salah satu tanda untuk kita mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Tapi kita akan ketemu lagi dong ya Sam ya, di episode yang akan datang ya Sam ya. Ya, selanjutnya terima kasih, jangan lupa di-share ke Iya. teman-teman lainnya. Iya, buat yang tadi yang belum sempat dibacain pesan-pesannya, jangan khawatir karena kita akan pasti bacakan juga di episode selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita lagi mau konsen sama CD-CD nih. CD-CD, salah kan tuh, nyebutnya aja udah salah Record nih. vinyl, ya, piring hitam. Ini terlihat ada kesenjangan generasinya ya, piringan hitam. Iya. Oke, sampai di sini Oke, saja. terima kasih atas kebersamaannya. Saya Skarsari sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sam, sampai jumpa. Bye bye Sam, bye bye pendengar, sampai jumpa. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.